Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah salat asar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 164, laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulam min anfusihim. Sungguh merupakan nikmat terbesar bagi orang-orang beriman ketika hadirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah mereka dari bangsa manusia itu sendiri. Ayat ini menegaskan kepada kita semua, sebelum datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di muka bumi ini, dunia itu penuh dengan kegelapan dan kebodohan. Gelap bukan berarti tidak ada matahari, gelap bukan berarti tidak ada cahaya, tetapi kegelapan yang dimaksud adalah kegelapan rohani dan kebodohan spiritual. Abu Jahal itu bukan nama aslinya, tapi panggilan bapaknya orang bodoh. Abu Jahal adalah pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi gelar Abu Jahal. Bapaknya orang bodoh, bukan bodoh dari segi kecerdasan intelektual, tidak, tetapi Abu Jahal bodoh karena dia sendiri yang setiap hari melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia sendiri yang menginjak-injak kehormatan Nabi Muhammad, dia sendiri yang mengejek Nabi Muhammad, merendahkan kehormatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga orang menyebutnya Abu Jahal, bapaknya orang bodoh, karena dia sendiri melihat kebenaran tapi menginjak-injak kebenaran itu sendiri. Nah, jamaah, kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan anugerah terbesar bagi kita semua. Bisa dibayangkan, orang terkaya keempat di sepanjang semenanjung Jazirah Arab adalah istrinya Nabi, Siti Khadijah. Kalau seandainya di Asia Tenggara, mulai Indonesia, Malaysia, Singapura, Vietnam, Laos, orang terkaya nomor 4 Asia Tenggara, ini Khadijah, orang paling kaya keempat sepanjang semenanjung Jazirah Arab, yang memiliki 30.000 ekor unta. 30.000 unta. Pernah saya tanya teman di Mesir, berapa satu harganya unta? Dia bilang 45 juta. Coba kita kali, Pak, 45 juta dikali 30.000 ekor unta. Berapa triliun itu kira-kira? Itu baru untanya Khadijah. Belum kambingnya, belum emasnya, belum keuntungan berdagang. Luar biasa memang Khadijah. Tapi di akhir hidupnya Khadijah miskin, seluruh hartanya dia serahkan untuk kemajuan Islam. Nah, sekarang kita kaitkan dengan momentum puasa Ramadan. Bukankah kita ini adalah umat Nabi Muhammad, mencontoh Nabi, bahwa seluruh tetesan air mata Nabi, seluruh keringatnya Nabi, seluruh tetesan darahnya Nabi bersama istrinya Khadijah hanya untuk kemaslahatan umatnya, umat Islam. Bagaimana umat Islam ini bisa maju, agama ini bisa tegak dengan harta pengorbanan dari Khadijah. Dia tidak pikirkan habis hartanya,
dia korbankan seluruh jiwa raga dan hartanya. Yang penting agama ini, agama Allah bisa tegak, dinul qayyum. Makanya kita kaitkan dengan momentum puasa Ramadan, bahwa paling tidak kita ini harus berpuasa dengan iman, bukan hanya berpuasa dengan perut. Karena ada dua model Pak, ini yang terakhir yang sampaikan. Nabi SAW mengatakan, man shoma ramadana imanan, karena iman. Ada dua orang berpuasa Pak, ada orang berpuasa karena perutnya hanya menahan lapar, haus, tidak ada pahala baginya. Ini sudah mau lebaran, tentu kita sudah koreksi diri, apakah sudah ada efeknya, sudah ada dampaknya. Kita mau lebaran ini dengan bacaan Al-Quran kita, dengan sedekah kita, sumbangan kita, zakat fitrah kita, insya Allah. Ada ungkapan ulama mengatakan, laisal id, bukanlah berlebaran bilibasil jadi dengan identik baju baru, walakinnal id, tetapi lebaran itu adalah biziyadati taqwa, bertambahnya ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada orang berpuasa karena imannya. Iman, apa itu iman Pak? Jangan sampai kita mengatakan berpuasa dengan iman, tapi kita tidak tahu definisinya iman. Oke, ulama mengatakan iman itu adalah diucapkan dengan lidah, dibenarkan dengan hati, dan dilaksanakan dengan perbuatan. Kalau ada orang lain dibilang, lain dilakukan, orang itu tidak beriman, orang itu munafik. Lain dibicarakan, lain juga yang dilakukan, orang munafik itu bukan orang beriman. Maka orang beriman ketika berpuasa akan meningkatkan potensi ucapannya, dia jaga mulutnya, dia jaga pikirannya, potensi kolbia, bagaimana menundukkan ketawaduan, tidak sombong, tidak takabur, dia empati, peduli sosial, kemudian dilaksanakan dengan perbuatan. Makanya Bapak sekalian, dengan merasakan berpuasa dengan iman, kita rasakan apa yang dirasakan oleh orang miskin, orang fakir, teman-teman kita, saudara kita di Gaza, Palestina, yang hari ini berpuasa, mungkin makan apa adanya. Mungkin ada saudara kita, saya katakan mungkin, hanya minum air putih sahur, buka puasa air putih juga. Mereka tetap ibadah, mereka tarawih, mereka berqiyamul lail, mereka membaca Al-Quran dengan perut yang kosong. Bayangkan ya. Jadi makanya pernah ada beredar Pak di YouTube, ada seorang orang tua yang bertanya kepada ulama Arab yang lagi live di televisi, "Syekh, sahkah puasa saya kalau sahurnya pakai air putih?" Orang Palestina ini bertanya Pak. Wah, menangis ini ulama Arab menangis. "Syekh, sahkah puasa saya kalau hanya sahur air putih dan buka puasa air putih dan besoknya lagi sahur air putih dan buka puasanya hanya air putih selama 1 bulan, Syekh?" Ini orang tua kurus, sudah gemetar, dia mengatakan, Syekh menangis. Subhanallah. Inilah pembelajaran bagi kita, bahwa kita bukan hanya merasakan apa yang dirasakan saudara kita, tapi perlu juga dipikirkan konsepnya. Kita pikirkan bagaimana caranya. Dengan cara kita kumpulkan donasi atau sumbangan-sumbangan, bantuan-bantuan ke Gaza, kemudian kita buktikan dengan aplikasi. Saya kira ini yang sempat sampaikan. Mudah-mudahan puasa kita berpuasa beriman, puasa karena iman, bukan karena puasa hanya menahan lapar, tapi mulutnya tidak dikontrol, pandangannya tidak dikontrol, telinganya tidak dikontrol dengan mendengarkan gosip-gosip tetangga, gosip-gosip teman, menceritakan aib orang lain. Kemudian kaki kita melangkahkan hanya ke masjid, ke tempat-tempat yang diridhai Allah, bukan ke tempat-tempat maksiat. Tangan kita jaga untuk menganiaya orang, mengambil yang bukan haknya. Maka insyaallah kitalah yang disebut oleh Nabi, ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Orang yang berpuasa karena imannya, bukan karena perutnya, maka seluruh dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.